Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi ya. Definisinya mungkin teman-teman udah pada hafal ya, pas waktu SMA udah pernah belajar tentang fungsi. Jadi kita sifatnya di sini mengulang kembali dan memperdalam materi yang lalu. Nah, jadi fungsi itu kan yang menghubungkan setiap objek atau setiap elemen di himpunan atau daerah asal yang kita sebut dengan domain, kepadanannya itu tepat satu di daerah kawan atau kodomain. Nah, misalkan di sini saya punya himpunan A, itu ABCD, himpunan B itu 1, 2, 3 ya. Kemudian, berarti A ini merupakan daerah asal atau domain. B ini merupakan kodomainnya atau daerah kawan. Sekarang kita lihat, A itu dipetakan ke 1, B ketiga, C kedua, dan D juga ketiga. Nah, ini gambar ini merupakan fungsi karena dia memetakan semua anggota di daerah asal di domain itu dipetakan semuanya tepat satu ke daerah kawannya gitu. Sekarang perhatikan, semuanya tepat satu ya, punya pasangan dari daerah asal, punya pasangan semuanya ke daerah kawan. Sekarang kita lihat, meskipun B dan D pasangannya sama, 3, itu nggak masalah. Yang penting B itu pasangannya tepat satu di daerah kawannya. Jadi kalau yang B kecil ini dan D kecil ini pasangannya itu sama-sama 3, enggak apa-apa. Yang penting di daerah domain itu harus dipasangkan semuanya. Yang daerah domain itu enggak boleh ada yang double ya. Kalau doublenya di daerah kodomain ini enggak apa-apa. 3 pasangannya B dan D enggak apa-apa, tapi kan di daerah kodomain. Nah, nggak masalah ya. Yang penting yang di daerah domain atau daerah asal itu semuanya dipetakan dan tepat satu, nggak boleh ada yang double. Seperti itu. Sekarang gini, kita bisa bilang peta dari A adalah 1. Ya, peta dari A itu 1. A itu dipetakan ke 1 gitu. Atau A itu merupakan prapeta dari 1. 1 itu petanya A, begitu ya. Nah, kalau kita melihat fungsi ini, gambar nomor 1 ini kan dia merupakan fungsi ya. Nah, dia memetakan tepat semua anggota di daerah asal atau di domain tepat satu ke daerah kawan. Nah, di sini daerah domainnya berarti dia A, B, C, D. Kemudian daerah kodomainnya itu 1, 2, 3. Nah, ada daerah lagi satunya namanya daerah hasil atau kita bisa sebut range. Range-nya itu di sini kebetulan sama ya. Range-nya itu sama dengan kodomain yaitu 1, 2, dan 3. Begitu. Nah, jadi ini merupakan contoh dari suatu fungsi. Sekarang, kalau Ibu punya, nah gambar yang kedua itu kira-kira fungsi atau bukan? Nah, kita cek ya. Lihat, berarti daerah asalnya itu kan yang A, yang B ini daerah kawannya, ini domain, ini kodomain. Nah, ternyata di daerah A itu ada yang tidak dipasangkan, yaitu B dan D. Berarti ini bukan merupakan suatu fungsi. Ya, ini bukan fungsi, tapi ini hanya relasi biasa. Jadi ini bukan fungsi, ini nggak kita sebut fungsi karena ada elemen atau anggota di daerah kawan, di daerah asal, yaitu B dan D, ini yang tidak dipasangkan ke daerah kawan, seperti itu. Jadi ini bukan fungsi ya. Sekarang yang gambar yang nomor 3, dia kira-kira fungsi atau bukan? Kita lihat lagi ya. Nah, di sini A dipasangkan 1, D pasangin 1 juga, C pasangin 1 juga. Nah, ternyata B, dia punya pasangan 2, yaitu kedua sama ketiga. Nah, hal ini nggak boleh kalau di dalam fungsi. Jadi ini juga merupakan bukan fungsi karena B-nya itu punya
pasangannya double, 2 dan 3. Nggak boleh, kalau fungsi itu harus 1. Meskipun nanti 3 nih dimilikin C, D, B, tapi kalau nggak ada ininya, ini baru nanti fungsi. Tapi kalau ada ini, yang kedua sama ketiga, peta kedua sama ketiga, berarti ini menyebabkan gambar yang ketiga ini bukan suatu fungsi. Karena ada daerah, elemen di daerah asal atau di domain itu yang mempunyai peta lebih dari 1, yaitu petanya 2, kedua dan ketiga. Jadi yang gambar ketiga ini bukan fungsi. Sekarang kita lihat gambar yang keempat. Gambar yang keempat, lihat. Dari A ke 2, B ke 1, C ke 2, D ke 2. Nah, ini fungsi atau bukan? Ya, A tepat 1 semua ya, berarti ini merupakan fungsi. Karena apa? Setiap elemen di daerah asal dipetakan tepat 1. Meskipun A, C, dan D itu sama-sama pasangannya 2, nggak apa-apa. Tapi setiap elemen di daerah asal semuanya terpetakan satu-satu dan nggak ada yang double ya. Nah, berarti ini merupakan fungsi. Coba kalau dari sini, kalau dari yang gambar 4, domainnya itu apa? Domainnya adalah A, B, C, D, betul. Kemudian kodomainnya itu 1, 2, dan 3. Nah, range-nya, nah kebetulan ini fungsinya, range-nya tidak sama dengan kodomain. Berarti kan ada 3 yang nggak punya pasangan ya. 3 yang nggak dipasangkan, ada daerah asal, elemen daerah asal yang tidak dipasangkan dengan 3. Berarti 3 ini kan tidak ikut. Berarti range-nya itu hanya 1 dan 2. Begitu. Jadi nomor 4 itu merupakan fungsi dengan domainnya atau daerah asalnya, atau sering kita sebut, ada buku yang menyebutkan ini DF. Kemudian kalau range itu RF ya, range fungsi. Ya. Nah, itu seperti begini. Ini merupakan fungsi, domainnya ABCD, kodomainnya 1, 2, 3, sementara range atau daerah hasilnya itu 1 dan 2, karena 3 itu tidak ada ya pasangannya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami semua ya. Gambar yang pertama itu merupakan fungsi, 2 dan 3 itu bukan fungsi, dengan tadi alasan yang sudah kita sebutkan, dan yang keempat itu merupakan suatu fungsi. Jadi teman-teman sudah paham nih mana yang fungsi dan mana bukan fungsi, atau relasi biasa seperti yang nomor 2 dan 3 itu relasi biasa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai notasi fungsi. Notasi fungsi itu biasanya dia dituliskan dengan satu huruf tunggal ya, seperti misalkan F atau G atau F besar juga ada ya, F kapital atau G kapital. Nah, biasanya di sini penulisannya gini, F dalam kurung X, ini Fx, atau boleh dibaca F dari X atau F pada X gitu ya, Gx. Nah, ini Fx. Nah, itu menunjukkan nilai yang diberikan oleh F terhadap X. Biasanya kalau misalkan nih saya punya fungsi Fx itu X pangkat 3 min 4. Nah, berarti kalau F2 berapa? Nah, 2 ini menggantikan nilai X. Makanya 2 ini bisa kita substitusikan menjadi 2 pangkat 3 min 4. Berarti kan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Kemudian kalau F min 1 berapa? Kalau F min 1 itu berarti min 1 pangkat 3 min 4 sama dengan min 1 min 4, jadi min 5. Kalau FA sama, berarti A-nya itu menggantikan X, berarti A pangkat 3 min 4. Kalau FA plus H, berarti A plus H-nya menggantikan nilai X, A plus H pangkat 3 min 4. Ini teman-teman bisa ya kalau mau menjabarkan A plus H pangkat 3 itu berarti A plus H kali A plus H kali A plus H. Nanti baru setelah dijabarkan ini dikurangi 4. Ya, ini seperti penjabarannya seperti waktu kita belajar operasi aljabar di
pertemuan sebelumnya, sebelum UTS ya, waktu itu ya kita pernah belajar operasi aljabar. Jadi ini yang A plus H pangkat 3, teman-teman bisa menjabarkan ya. Nanti hasilnya itu A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat H plus 3AH kuadrat plus H pangkat 3 min 4. Nah ini boleh saya tuliskan, nanti teman-teman bisa coba cari. Kalau mau cara panjangnya, teman-teman bisa coba lakukan di rumah ya. Kenapa sih A plus H pangkat 3 jadi ini? Seperti itu. Ditambah 3AH kuadrat ditambah H pangkat 3 ini ya. Ini jabarannya ini tinggal dikurangi 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu kan tadi teman-teman sudah memahami ya kalau fx-nya itu tadi x pangkat 3 min 4, kalau f2-nya jadi apa? Berarti 2 disubstitusikan ke nilai x-nya. Sekarang kalau misalkan saya punya contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama adalah untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x, cari dan sederhanakan yang A f4, B-nya f4 plus h, C-nya f4 plus h min f4, kemudian yang D-nya f4 plus h min f4 per h. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Kayaknya kalau satu mah teman-teman gampang ya. Teman-teman kalau yang f4 berarti teman-teman tinggal masukin aja. f4 itu sama dengan apa? 4 kuadrat min 2 kali 4, berarti 16 kurangi 8 sama dengan 8. Gampang ya. Kalau yang B berarti 4 plus H. Berarti 4 plus H itu menggantikan nilai X. Nah, ini kan. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa nih ini pakai operasi aljabar kayak yang waktu itu kita pernah belajar. Ini tuh jadi 16 plus 8H plus H kuadrat. Ini buka kurung ya. Ke sini. Jadi min 8 min 2H. Oke, 16 kurangi 8 jadi 8. 8H kurangi 2H plus 6H plus H kuadrat. Ya, teman-teman boleh ubah ini jadi depan, boleh seperti. Nah, selanjutnya itu yang C kan kita diminta mencari F4 plus H min F4. Wah, kebetulan F4 plus H udah ada, F4-nya juga udah ada ya. Jadi kita tinggal tulis aja nih. F4 plus H itu berarti H kuadrat plus 6H ditambah 8. Ini kan yang F4 plus H dikurangi F4-nya itu 4. Udah deh langsung H kuadrat ditambah 6H. F4-nya itu 8 ya. Ya, 8. Berarti 8 kurangi 8, 0. Berarti hasil akhirnya ini. Nah, kemudian yang D itu F4 plus H min F4 per H. Berarti kan ini F4 plus H min F4 itu sama kayak soal C ya. Berarti dia H kuadrat plus 6H per H. Kemudian H-nya bisa kita keluarkan, H tambah 6. Di sini per H. Boleh coret nih H-nya. Berarti hasil akhirnya H plus 6. Begitulah untuk soal yang seperti contoh nomor 1 ini. Kira-kira teman-teman bisa memahami ya. Nah, itu contohnya. Seperti itu. Selanjutnya nanti saya kasih latihan ya buat yang contoh lainnya. Dan kemudian kita akan masuk ke operasi fungsi. Dan selanjutnya ini adalah contoh yang kedua,
Itu untuk Gx sama dengan 1 per X, cari dan sederhanakanlah GA plus H min GA per H. Ini caranya mirip kayak yang tadi contoh nomor 1 ya. Begitupun ada contoh nomor 3. Untuk fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x, hitunglah f akar 2. Berarti akar 2-nya masukkan ya, menggantikan nilai x. Kemudian ada f1 per t. 1 per t-nya juga menggantikan nilai x. Nanti teman-teman bisa hitung. Kemudian untuk contoh yang keempat, untuk g, t sama dengan t per t min 4, cari dan sederhanakanlah g a plus h min g a per h. Ini caranya mirip seperti contoh 2 dan pengerjaannya yang kayak contoh 1 yang nomor D ya. Prosesnya seperti itu. Berarti teman-teman harus cari GA, harus cari GA plus H, kemudian nanti operasikan, kemudian nanti per H gitu. Kalau memang ada yang sama, biar ada yang bisa dicoret. Nanti jadi bentuknya paling sederhana. Ini adalah untuk contoh yang nomor 1 sampai contoh 4. Untuk contoh 2, 3, dan 4, silahkan teman-teman coba dikerjakan ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi pada fungsi dan juga fungsi komposisi. Nah, jika ada dua buah fungsi f dan g dengan daerah asalnya masing-masing itu di f dan dg, maka operasinya begini. Jadi, dia kan memang bukan bilangan ya, jadi agak sedikit berbeda. Tapi di sini perhatikan yang pertama, kalau f plus gx itu akan sama dengan fx ditambah gx. Kemudian yang kedua itu f dikurangi g x itu akan sama dengan fx min gx. Kemudian ini perkaliannya f kali gx, fx dikali gx, atau yang pas pembagian f per g x itu akan sama dengan fx per gx gitu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti langsung ke contoh soal yang ini. Nah, kemudian ada lagi tentang fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi ini dilambangkan atau dinotasikan dengan kayak O ya, itu kita bacanya FOG atau F bundaran G seperti itu. Nah, di sini ada fungsi F bundaran Gx itu akan sama dengan f Gx dan G bundaran Fx akan sama dengan Gfx. Nah, teman-teman bisa mempelajari lagi operasi fungsi dan fungsi komposisi ini dengan mencari sumber-sumber lain ya. Teman-teman boleh sekali mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan operasi fungsi dan fungsi komposisi agar lebih jelas. Di sini kita akan lanjut ke tentang pengerjaan operasi fungsinya ya. Kita akan lanjut ke contohnya. Yang pertama, jika fx itu akan sama dengan x dikurangi 3 per 2 dan gx-nya itu akar x. Nah, sekarang tentukanlah ini ada f plus g, f dikurangi g, f kali g, f per g, f bundaran gx sama f bundaran g 4, GOFX dan g bundaran f untuk 7. Mari kita selesaikan ya. Yang pertama, f ditambah gx sesuai rumus itu kan berarti fx ditambah gx. Nah, berarti kita masukkan saja fx-nya apa? Fx-nya itu x min 3 per 2 ditambah akar x. Mau kayak gini aja boleh. Atau teman-teman mau menyamakan penyebut, silahkan. Kalau misalkan mau disamakan penyebut ya. Jadi x min 3 ditambah di sininya 2 akar x. Seperti ini boleh aja. Kalau misalkan nih, oh ya di sini misalkan ditanya f plus g 4 misalkan ya. Nah, coba. Berarti kalau f plus g 4, teman-teman tinggal masukin aja 4-nya. 4 dikurangi 3 ditambah 2 akar 4 per 2. Berarti 4 kurangi 3 kan 1 ditambah 2 kali 2, 4 per 2. Jadinya 5 per 2. Jadinya 5 per 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang f dikurangi gx itu akan sama dengan, berarti kan fx dikurangi gx. Sebelah sini aja ya biar cukup sama dengannya. Tulisannya berarti
X min 3 per 2 dikurangi akar X. Teman-teman boleh nih kalau mau manjangin ya. Maksudnya mau nyamain penyebut, duanya seperti yang plus itu nggak apa-apa. Tapi cukup sampai di sini juga boleh. Nah, kemudian yang C. Nah, kalau yang C itu F dikali GX. Itu berarti kan Fx dikalikan GX ya, sama dengannya kita tulis di sininya. Berarti apa dia? X min 3 per 2 dikalikan akar X. Gini. Berarti teman-teman mau ngaliin ke sini ya. Ini kan jadi akar X min 3 per 2. Sampai sini aja boleh. Sekarang yang D itu F per GX. Berarti Fx dibagi Gx. Fx-nya apa? X min 3 per 2 dibagi akar X. Ingat nggak kalau dibagi akar X itu? Ini kita ubah dulu deh. X min 3 per 2 dikali, kan dibagi ya, dibagi akar X. Jadi, ya, pembagian nih, pembagian pecahan. Nah, gini. Ini teman-teman boleh X min 3 per 2 akar X. Teman-teman kalau mau merasionalkan boleh ingat yang pas waktu kita kemarin merasionalkan akar ya. Boleh sekali. Ini kan kali akar X dengan akar X. Ini jadi akar X min 3 per 2X gitu. Boleh nanti jadinya seperti ini ya. Nah, itu untuk yang A, B, C, dan D. Kemudian untuk yang nomor 4 itu F bundaran GX dan F bundaran G4. Nah, berarti kalau F bundaran GX itu kan sama dengan F GX. Berarti GX-nya itu kan tadi akar 4 ya. Nih, GX-nya ini akar 4. Teman-teman bisa memasukkan nilai GX atau akar X, akar 4, akar X maksudnya, akar X ke dalam fungsi Fx, seperti itu ya. Fungsi Fx-nya itu, X min 3 per 2, berarti X-nya diganti, dia akar X min 3 per 2. Udah sampai gini aja boleh. Nah, kemudian dicari F bundaran G4, berarti akar 4 kurangi 3 per 2. Akar 4 itu kan 2. 2 kurangi 3 per 2 sama dengan min setengah. Ini yang E. Kemudian untuk yang kita cari yang F-nya ya. Yang F-nya itu tadi G bundaran F X dan G bundaran F berapa tuh? 7 ya. 7. Berarti kan ini G bundaran F X ini G Fx ya, berarti G Fx-nya itu X min 3 per 2. Berarti X min 3 per 2 masukkan ke fungsi G itu. Berarti kan fungsi G akar X. Berarti ini akar X min 3 per 2. Sudah gini aja. Sekarang yang ditanya G bundaran F 7. Berarti kita gantikan. Berarti 7 kurangi 3 per 2. 7 kurangi 3, 4. 4 per 2 sama dengan akar 2. Udah sampai sini aja. Nah, ini untuk yang pengerjaan yang E dan F. Nah, teman-teman semua, untuk lebih memahami tentang operasi fungsi, teman-teman boleh latihan di rumah ya. Untuk contoh 2 dan contoh 3 operasi dan komposisi fungsi, ini ada contohnya. Untuk fx kuadrat plus x dan gx-nya 2 per x
plus 3, carilah ini A sampai F. Caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang contoh 3 juga, fx-nya x pangkat 3 plus 1, gx-nya 1 per x. Tentukanlah f dikurangi G 5T. Berarti nanti teman-teman boleh cari F dikurangi GX dulu. Nanti baru itu 5T-nya menggantikan nilai X. Begitupun G bundaran F R dan G dikalikan F M. Seperti itu. Nanti ini saya fotokan ya soalnya teman-teman boleh mencoba mengerjakan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi di e-learning. Oke, terima kasih untuk materi hari ini teman-teman semua. Silahkan teman-teman harus semangat lagi ya belajarnya. Meskipun kita masih belajar di rumah, saya harap teman-teman masih mencari-cari materi lain. Nggak harus dari saya ya materinya, boleh teman-teman dari buku lain, dari internet, atau dari mana aja mengenai fungsi ini. Jadi semoga teman-teman nggak puas nih dengan penjelasan Ibu, dan semoga teman-teman bisa belajar lebih semangat lagi dan mencoba contoh-contoh yang tadi sudah Ibu berikan ya. Jadi tadi yang di fungsi itu tadi contohnya ada berapa? 4 ya, 2, 3, 4, dan di sini ada contoh 2 dan 3. Silakan teman-teman coba kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.